Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan dalam 24 jam terakhir, crypto Asia Market terkoreksi sebesar 5,67%. Dengan total market cap mencapai di 2,38 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,7% dan peningkatan volume sebesar 53,91%. Dan pada hari ini di CWT kita akan bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah untuk Bitcoin dan Ethereum. Sementara sesi kedua kita akan bahas lebih ke altcoins. Atau mungkin ya sekarang banyak yang banyak yang request, nanti ada juga masuk meme coins ya. Untuk Bitcoin terjadi koreksi yang signifikan sebesar 7,12%. Ini kategorinya udah masuk ke dump ya. Tetapi di waktu bersamaan kemarin Bitcoin mencapai new all time high ya. Jadi kalau kita lihat di sini Bitcoin itu ini ya kita bikin monthly aja biar nggak susah. Di 2021 dia itu mencapai pas ke angka 69.000. Dan kemarin Bitcoin mencapai ke angka 69.210. Artinya new all time high. Tetapi langsung koreksi ya. Oke, selanjutnya kalau kita di sini untuk Ethereum terjadi koreksi juga tapi sedikit lebih mild lah ya di 2,37%. Dan sekarang ada di angka 3.548. Seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo yang belum follow silahkan bisa follow di @toshcryptoindo di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes. Untuk hari ini economic calendar kita geser dulu ke GMT plus 7 seperti biasa ya. Nah, tanggal 6 Maret hari Rabu ya. Dari US akan keluar, sedikit gue banyak yang penting hari ini. Yes, hari ini akan ada testimoni ya, testimoni sebenarnya masuknya, testimoni dari si Jerome Powell, Jerome Powell. Nah, di sini tentunya nggak ada forecast, tapi harapan kita apa? Harapan kita adalah si Jerome ini bisa lebih cenderung dovish. Dovish itu gimana bang? Keluar kata-kata seperti ini. Kita tidak bisa lagi menunggu sampai ke CPI itu, bukan CPI lah, lebih tepatnya inflasi, menunggu inflasi sampai ke 2% karena bisa merusak markets dan seterusnya. Jadi kita akan melakukan QE atau quantitative easing dan juga akan money printing. Nah, kalau udah keluar-keluar kata-kata seperti itu akan membuat indeks dolar melemah dan membuat risk on asset loncat ya. Selanjutnya di sini akan ada jobs opening bulan Januari. Harapannya adalah dia itu lebih rendah. Yes, lebih rendah daripada ekspektasi. Berarti lebih rendah daripada 8.800 ya. Next kita geser ke sini ada crude oil inventory. Sini udah hafal ya. Harapan kita dia lebih tinggi daripada ekspektasi karena emang korelasinya gitu ya. Saat oil menguat, dolar biasanya turun ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dari US ya. Ada 3 data penting, tapi menurut gue yang akan paling membuat market cenderung bergoyang adalah ini nih, si Jerome Powell ya. Oke, next kita akan geser dulu ke besok. Kita intip aja, nggak perlu kita bahas satu-satu. Dari US itu akan keluar apa nih? Akan keluar initial jobless claim. Ini juga penting karena ini juga akan langsung berhubungan dengan kebijakan The Fed. Lalu akan ada juga data. Oh udah, that's it deh. Tumben dia initial jobless claim sendirian. Biasanya ada yang lain. Coba kita cek lagi. Yep, besok cuma satu saja ya. Oke, next kita akan geser ke news. Dan news ini gila juga sih sebenarnya ya. Kayaknya terakhir kali gue ngeliat likuidasi sebanyak ini tuh di zaman bull market 2021 2021 lah seingat gue ya. Jadi dalam 24 jam terakhir 1,16 miliar bukan rupiah ya, miliar dollars ke likuidasi ya. Jadi gini, gue masih ngerasa tahun ini akan bullish. Bahkan tahun depan mungkin akan lebih bullish lagi ya, secara movement. Tetapi jangan lupa sama yang namanya jaga resiko gitu. Ada yang nanya, "Bang, lu likuidasi ya?" Enggak. Kenapa? Karena gue udah sempat ngomong di DCWT gue sebelum-sebelumnya. Gue itu masuknya ke intermediate. Dan gue sarankan bagi lu yang intermediate dan konservatif buat jangan main dulu futures. Kenapa? Karena sudah dekat ke halving. Dekat ke halving, BlackRock main-main dengan BTC lagi kemarin. Jadi gue pribadi ngelihat ini nggak worth it untuk dipaksakan bermain jangka pendek gitu. Jadi buat lu yang mungkin concern bang, lu kena likuidasi nggak? Puji Tuhan nggak gitu. Karena gue jujurnya udah mulai stop tuh dari di daerah sini nih. Waktu udah ada pergerakan yang cepat di sini. Nah, gue tuh masih main di sini nih. Nah, pas udah di sini, wah kayaknya udah mendekati halving, ETF juga udah kemarin main, kayaknya stop dulu deh.
Nah, makanya gue bilang ke lu, buat yang konservatif dan intermediate, lebih baik stop dulu lah futures. Karena possibility untuk terjadi volatility yang lebih ekstra daripada sebelum itu lebih besar. Tapi buat lo yang agresif, mungkin lu malah happy. Wah asik bang, nggak apa-apa. Cut loss, sekali profit gitu ya. Ya balik lagi, makanya lu harus tahu risk profile lu apa gitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk saja ke TA-nya. Ini ke makronya dulu ya, buy limit di belakang. Untuk makronya kita bisa lihat di sini, Bitcoin apapun itu kemarin tetap berhasil membuat suatu new all time high. Tetapi kita bisa lihat di sini langsung ada koreksi yang lumayan signifikan juga. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, ini tetap pengaruh gitu loh ya. Apapun itu tetap pengaruh, new all time high sebelumnya itu akan menjadi suatu resisten. Ya, walaupun weeknya sempat tembus tapi dengan jelas juga ke reject ya, bukan ke reject maksudnya ya. Lebih tepatnya kalau tembus dikit kan cuma nge-week. Nah, tetapi dia nggak bisa daily close di atas dari all time high sebelumnya. Itu tuh yang harus dicatat gitu. Jadi possibility untuk kita dapat dulu nih posisi-posisi selanjutnya di bawah cukup besar gitu. Jadi jangan takut sama namanya koreksi. Kalau dia nggak koreksi lu kapan belinya gitu ya. Jangan beli waktu lagi di resisten, belilah waktu di support gitu ya. Next kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa di sini kemarin dia nge-wake ke buy limit pertama ya di angka 3.386. Jadi overall untuk Ethereum dia cenderung masih lebih bullish dibandingkan dengan BTC ya. Dan kalau kita juga di sini dia daily close-nya masih signifikan juga di atas dari buy limit pertama, berbeda dengan Bitcoin yang tembus 2 buy limit ya. Tetapi overall lagi-lagi seperti yang gue bilang secara struktur makronya masih cenderung bullish gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk Ethereum dan Bitcoin secara makronya. Selanjutnya kita akan lihat ke indeks dolar. Indeks dolar sendiri kita bisa lihat di sini dia malah sedikit menguat ya. Dia kembali berhasil mantul di atas dari EMA 200 dan sepertinya masih bermain di antara 200 dan 20 ya. Masih belum ketemu siapa pemenang ini sepertinya ya. Tentunya yang kita inginkan adalah dia jebol ke bawah dan jadikan EMA 200 sebagai resisten gitu. Ya karena indeks dolar yang lemah adalah suatu resep yang bagus untuk bull market yang lebih kuat lagi gitu. Kalau bull marketnya dengan indeks dolar yang berusaha juga naik ke atas itu biasanya akan nanggung gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Dan sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin dulu ya. Untuk Bitcoin buy limitnya berarti buy limit pertama dan kedua tembus. Tetapi untungnya Bitcoin berhasil menahan dia di buy limit ketiga di angka 62.517 ya, which is good ya.
Nah, sekarang berarti yang tinggal tersisa untuk Bitcoin secara posisi spotnya adalah di buy limit ketiga saja, yaitu di angka 62.517. Kalau sampai dijebol gimana Bang? Tenang, masih banyak stok buy limit di bawah ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest kedua ya pada hari ini di 62.517, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 65.463. Karena kemarin sudah terjadi retest pertama, begitu ya. Itu untuk setup posisi longnya. Sementara untuk posisi shortnya, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di angka 65.463. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 62.517. Itu kurang lebih setup untuk Bitcoin di hari ini ya. Next, sebelum masuk ke sana, sekali lagi gue ingatkan ya, secara makronya masih higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low technically sedikit, dan higher high lagi ya. Belum break struktur ya. Tetapi harus ekstra cautious ya, karena memang sudah semakin mendekati ke halving ya. Dan juga seperti yang kita bisa lihat 69.000 walaupun ada weeknya yang tembus sedikit, dia sepertinya masih bereaksi menjadi resisten bagi Bitcoin ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia itu masih belum kena all time high. All time high dia sebelumnya itu di sini di angka 4.868. Jadi sedikit berbeda ya, kalau ya makanya kenapa Ethereum cenderung masih bisa bertahan. Karena lagi-lagi all time high sebelumnya itu adalah suatu resisten yang biasanya cukup kuat. Makanya efeknya seperti ini untuk Bitcoin ya. Untuk Ethereum sedikit beda, dia masih berhasil overall mempertahankan posisi dia lah ya. Koreksinya jadi hanya cuma 2%-an saja dibandingkan dengan Bitcoin yang koreksi sebesar 6,68%. Next, kita bisa lihat di sini buy limit Ethereum udah kena nih. Jadi buat lo yang sudah pasang harusnya dapat. Nah, kalau masih ada yang komen, mana Bang nggak kena nih buy limit lo. Ya, berarti kemungkinan besar salah pasang atau tidak ditonton dengan baik, antara dua itu sih. Karena harusnya kena begitu ya. Apalagi nanti buat yang alts itu banyak banget yang kena ya. Nah, untuk buy limit pertama udah kena. Hari ini masih bisa pasang lagi nggak? Masih bisa, karena dia cuma nge-wake aja. Jadi buy limit pertama di angka 3.396, buy limit kedua di MA20 di angka 3.181, dan buy limit ketiga di angka 3.014. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya gimana nih? Nah, untuk posisi futures ini kita bisa asumsikan sudah menjadi suatu resisten ya. Nah, jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua di angka 3.396, kita sudah bisa buka posisi long karena sudah terjadi retest kedua dengan target TP di angka 3.639. Itu kurang lebih untuk setup posisi long. Untuk posisi shortnya apabila dia terjadi koreksi ke bawah, lalu naik lagi, retest 1, retest 2 sebagai resisten di 3.639,1, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 3.386. Itu kurang lebih setup untuk Ethereum secara posisi spot dan posisi futuresnya. Lagi-lagi untuk untuk strukturnya jelas masih sangat bullish, bahkan lebih bullish dibandingkan dengan Bitcoin. Dan ini tentunya sangat terbantu juga karena memang Ethereum belum kena all time high. All time high itu masih lumayan jauh bagi dia ya. Jadinya belum ada resisten yang sangat kuat kalau dibandingkan dengan Bitcoin yang sudah yang sudah bergelut dengan all time high dia ya. Oke, jadi overall seperti itu. Dan jangan lupa makro masih bullish, walaupun likuidasi 1 miliar menurut gua masih bullish, tetapi jagalah resiko masing-masing. Kalau lo konservatif sampai ke intermediate, lebih baik spot dulu aja. Fokusnya di spot. Futures gua nggak terlalu sarankan karena ya lo lihat sendiri gitu ya. Volatility-nya lumayan ekstrim, likuidasi makin tinggi. Tapi buat lo yang agresif dan memang lo happy dengan yang seperti ini, ya hajar aja sih. Ya, jadi lagi-lagi lo harus tahu dulu lo tipe investor seperti apa. Dan ingat, tiga aturan paling penting dari semua investing lah di dunia ya. Yaitu adalah yang pertama, jangan pakai uang panas. Itu udah haram banget. Yang kedua, jangan over leverage. Dan yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.